Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Dilihat kanan kiri, depan belakang. Ada sampah berserakan? Tidak ada ya? Sepatu dipakai? Ya, dipakai ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ada yang nggak sehat? Yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Muhammad Gastan. Gasan. Gastan. Gastan. Kenapa Gastan nggak berangkat? Lomba. Oh, lomba. Lomba apa? Lomba menembak. Menembak. Oh ya, kita doakan semoga menang. Ya. Selain Gastan, ini banyak yang nggak ada. Oh, DP ya, ikut DP ya, karena kegiatan pramuka hari ini ya. Ya. Gastan. Gastan namanya Gastan siapa? Muhammad Gastan. Muhammad Gastan. Berarti izin ya. Ada lagi? Yang nggak ada berarti yang ikut pramuka. Siapa? Layar. Layal, terus Adrian. Ada lagi? Mazda. Bayu, Vika, banyak ya? Mazda. Ada lagi? Cuma 5 ya? Oke. Sebelum pembelajaran seperti biasa, tepuk semangat. Semangat. Harus semangat ya. Minggu kemarin kalian sudah melakukan identifikasi bahan pangan hewani, betul? Betul. Coba saya cek. Mbak Alif laki-laki ya? Ya. Oh ya, Mas Alif, mana Mas Alif? Bahan pangan hewani dibagi menjadi berapa kemarin ya? Bahan pangan hewani dibagi menjadi dua. Apa saja? Dari hasil peternakan dan perikanan. Betul. Kalau hasil peternakan, contohnya siapa, Mas Kaisar? Hasil peternakan daging, susu, telur. Ada lagi? Gimana? Bisa dibantu temannya? Daging, susu, telur, ada yang lain? Sudah ya? Oke. Kemudian Razita. Mbak Razita. Oh ya, Mbak Razita. Kalau hasil perikanan dibagi menjadi berapa daerah hidup ikan? Dari air payau, air laut, air tawar. Betul? Betul. Pradipta, mana Pradipta? Oh ya, Pradipta perempuan. Saya kira laki-laki. Mbak Pradipta tadi makan pagi pakai apa? Pakai telur. Kalau telur berarti masuk kategori yang mana, peternakan apa perikanan? Peternakan. Kandungan gizinya apa yang utama? Karbohidrat, vitamin, apa lagi? Karbohidrat, vitamin, sama Siva bisa dibantu? Siva Maulida. Protein. Ada karbohidrat, vitamin, dan protein. Tapi lebih banyak kandungannya apa? Protein. Kalau protein bagi tubuh kalian fungsinya untuk apa? Untuk protein. Kemarin fungsinya untuk memperkuat apa? Memperkuat daya tahan tubuh. Kalau kamu sakit, silakan mengkonsumsi banyak protein supaya cepat sembuh. Selain itu apa lagi fungsi protein? Supaya kemarin ya, kalau habis makan protein harus ngapain ya? Supaya apa? Iya, bagi laki-laki biasanya supaya ototnya kuat. Saya pengen jadi seperti binaragawan. Jadi pakai atau konsumsi protein. Tapi setelah itu kenapa? Ngapain? Olahraga, betul ya. Nah,
Pernah dengar ini enggak? Apa namanya? Telur asin. Pernah. Nah, ada yang pernah makan atau semuanya udah pernah makan telur asin? Sudah ya. Telur asin. Yang unik dari telur asin itu apa sih sebenarnya? Rasanya asin. Kok bisa rasanya jadi asin seperti itu? Karena apa? Direndam air garam. Berarti kalian kalau direndam air garam kira-kira bisa asin nggak? Bisa. Nah, kalau direndam air garam berarti itu proses apa ya? Proses fermentasi? Proses apa yo? Proses pengawetan. Pengawetan ada berapa? Ada 3 apa saja? Mikrobiologis, kimia, satunya lagi fisika. Betul. Tepuk tangan buat Mbak. Siapa tadi ya? Radita. Tepuk tangan dong ya. Jadi pengawetan makanan itu ada 3 macam. Ada pengawetan secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Kalau secara fisik, contohnya diapakan? Fisik. Secara fisik, pengolahan secara fisik. Pengawetan bahan makanan. Ada secara fisik, kimia, biologi. Kalau fisik berarti diapakan contohnya? Yang paling mudah dijemur, betul. Dijemur. Terus selain dijemur supaya awet, pengasapan. Ada lagi? Pengasapan, terus kalau dimasukkan kulkas pembekuan. Kalau digoreng masuk dalam kategori diawetkan enggak? Enggak. Kira-kira kalau kamu beli ikan kemudian digoreng jadi tahan lama apa jadi cepat membusuk? Tahan lama apa cepat membusuk? Tahan lama. Kalau tahan lama berarti kategorinya pengawetan bukan? Pengawetan secara fisik, betul ya. Jadi pengawetan itu tidak selalu dijemur, diasap, dimasukkan dalam kulkas. Kalau seandainya bahan makanan dibiarkan begitu saja kan cepat membusuk. Apalagi bahan pangan dari hewani. Makanya diawetkan. Kalau dibiarkan cepat membusuk, kalau digoreng apakah cepat membusuk? Minimal ada masa pengawetan 1 hari. Lah itu kan jadi awet. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, maka otomatis cepat membusuk. Kalau kimia, contohnya diapakan tadi? Kimia berarti dengan penambahan bahan kimia. Contohnya nambahi apa? Apa? Garam, betul. Garam. Contohnya tadi, diapakan? Diasinkan. Contohnya makanannya apa? Telur asin. Selain telur asin? Gesek, betul ya. Gesek. Ada lagi yang lain selain menggunakan garam? Menggunakan? Kalau ragi yang mana? Mikrobiologi. Ini yang kimia dulu. Selain ada garam, biasanya yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Ada garam, satunya garam apa? Gula. Pernah makan manisan? Manisan itu juga membuat bahan makanan jadi tambah awet. Tapi secara alami. Ada juga bahan makanan yang diawetkan menggunakan bahan kimia. Contohnya ada asam benzoat. Bu, bahasanya angel. Ini biasanya ada pada makanan kemasan. Pernah makan mie instan? Nah, biasanya dan ini fungsinya untuk pengawet tapi secara kimia. Kalau yang biologis atau mikrobiologis berarti menggunakan cara fermentasi. Contohnya bikin apa ya? Tape. Ada lagi?
Tempe. Ada lagi? Kalau dari bahan pangan hewani? Iya, yang dari susu kalau difermentasi jadi yogurt, jadi keju dan yang lainnya. Nah, kemarin kalian kan sudah membuat hasil ini kalian ya, apa namanya? Hasil tugas kalian mengidentifikasi bahan pangan hewani. Kemarin kalian jalan-jalan? Ingat nggak? Ibu tempatkan ada berbagai informasi tentang bahan pangan hewani. Masih ingat apa enggak? Ya, ada apa saja kemarin? Daging. Ada daging apa? Sapi. Terus? Kambing. Kerbau. Babi. Ciri-ciri atau karakteristik daging kambing. Perengus. Apanya yang perengus? Baunya atau aroma. Apa lagi? Gimana? Lemaknya bagaimana? Banyak. Lebih banyak dari lemaknya siapa? Sapi. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Warnanya bagaimana? Lebih gelap dari sapi. Nah, itu kan baru bahan. Sekarang ibu bawa alatnya. Alat masak apa aja? Wajan, solet, kompor, minyak bahan apa alat? Bahan. Apa lagi? Gas, panci, magicom. Nah, ini saya bawa. Ini namanya kotak ajaib. Di dalam kotak ajaib ini ada berbagai macam peralatan untuk memasak. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, saya kasih tunjuk, kamu identifikasi fungsinya, nama alatnya dan fungsinya. Oke? Siap? Yang pertama, teret. Apakah ini? Cepon, betul. Nama lainnya cepon apa? Ceting. Ada lagi? Di tempat kalian nama lainnya apa? Apa? Rinjing. Ada lagi? Ranjang. Terbuat dari apa? Anyaman bambu. Fungsinya untuk apa? Mencuci beras bisa. Ada lagi? Menanak nasi? Ini bisa untuk menanak nasi? Mungkin menakar ya? Menakar beras, bukan kalau nasi udah matang. Ada lagi yang lain? Fungsinya? Selain nyuci beras, nyuci sayuran, betul. Ada lagi? Ada lagi? Nyuci daging, bisa nggak? Bisa, ya. Satu. Namanya apa tadi? Ceting, cepon, rinjing. Nah, banyak sekali. Yang kedua, kita lihat ada apakah? Teret. Ini dia. Apa ini? Wajan. Ada yang pernah masak pakai wajan seperti ini? Pernah. Ini nggak pernah. Wajan seperti ini. Biasanya kalau di rumah banyak ya yang seperti ini ya. Apalagi kalau masyarakat biasa terbuat besi. Oh, biasanya digunakan untuk apa? Menggoreng. Menumis. Apa? Menggulai. Ada lagi? Merebus. Bisa ya merebus? Sebelum menanak nasi, biasanya ada yang digunakan dengan teknik ini, apa namanya? Pakai langseng, tahu langseng nggak? Tahu. Ya, biasanya nasinya atau berasnya itu dikaru dulu pakai wajan, baru ditaruh di kukusan atau langseng, ya kan? Ya. Ini banyak manfaatnya, banyak fungsinya, ya. Oke, selanjutnya, apakah ini? Teret. Sampah untuk apa? Napeni beras.
Bahasa Indonesianya napeni beras apa itu? Menapi. Apa itu? Untuk membersihkan beras. Ya, ada lagi fungsi yang lain? Menjemur. Contohnya menjemur, misalnya kalian tadi bikin ikan asin, dijemur. Kerupuk, dijemur. Ada yang lain? Bikin sale, menjemur sale apa? Keron. Tahu keron nggak? Apa itu keron? Nasi yang sudah? Iya. Terus kemudian fungsi lain untuk apa lagi? Apa lagi? Ada yang pernah menyajikan makanan pakai ini? Nah, berarti sebagai apa? Alat penyajian makanan. Namanya apa? Kalau ada makanan saya taruh sini. Monggo silahkan. Nampan, betul ya. Jadi fungsinya macam-macam. Kita lihat lagi, masih adakah? Ya, kita lihat. Teret. Apa ini? Hah? Ini bukan tudung ya. Kalau tudung itu buat topi, tapi ini untuk alat masak. Untuk apa? Menanak nasi. Namanya apa? Ada yang lihat? Apa? Tumpeng. Bisa juga untuk membuat tumpeng. Ini namanya kukusan. Apa? Kukusan, betul. Ini juga bisa untuk merebus, ya, juga untuk mengukus. Kalau merebus berarti ini harus terendam dengan air. Kalau mengukus berarti tidak terendam air. Biasanya ini ada pasangannya. Pasangannya apa biasanya? Panci. Pasangannya apa? Langseng. Ini dia pasangannya. Teret. Apa ini? Kayak ini ya, kayak alat masak perindapan itu. Apa ini namanya? Pawon. Pawon itu kan yang ada apinya. Ini apa namanya? Kan biasanya kayak gini. Sret. Nah, ya. Ini namanya kukusan. Kalau ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Apa dong? Sama panci, cuma namanya panci apa ya? Kamu lupa, ibu jadi ikut lupa. Apa ini namanya? Ini ada kukusan, ini ada dandang. Ya, ini juga bisa untuk merebus atau mengukus. Cuman lebih cocok pakai ini untuk mengukus, ya, karena bentuknya tuh seperti ini, ya. Jadi di dalamnya itu tidak ada sarangannya. Nah, ini pengganti sarangan. Ini juga sama dengan ini. Apa ini? Teret. Nah, ini langseng. Iya. Nah, ini buka. Ini dalamnya ada sarangannya, ya. Ini bisa untuk menanak nasi atau memasak nasi, bisa juga untuk ngapain lagi? Mengukus juga bisa. Bikin apa contoh olahannya? Contoh olahannya yang pakai seperti ini. Apa? Tum-tuman. Tahu tum-tuman enggak? Tahu. Nagasari, betul. Ada lagi? Lemet, lemper. Apa lagi? Lemet, lemper, ada lagi? Armarem. Koci. Lapis. Itu kan makanan tepung semua ya. Kalau makanan dari hewani yang pakai ini apa? Ayam apa? Ayam kukus. Apa-apa, sederhana tapi tepat. Ada lagi selain ayam kukus? Yang biasanya harus pakai ini? Yang ayamnya dibungkus pakai daun pisang? Pepes, betul ya. Punya alat ini di rumah? Ya. Punya. Oke, lanjut, masih ada apa enggak? Teret. Ini apa? Sarangan, serok, erok, ya, nih ya, biasanya untuk ngapain? Meniriskan minyak, meniriskan apa? Makanan yang sudah digoreng, ya. Kalau meniriskan minyak, minyaknya tidak ditiriskan ya. Terus ada lagi kalau ini pasti tahu semua. Ini apa? Alat. Fungsinya untuk sebagai alas untuk memotong. Kalau ini berarti ada apa namanya?
Ada pasangannya siapa? Kalau ada ini harus ada pisau. Ini pisaunya. Ya. Semuanya serba kecil. Karena kalau saya membawa yang besar tidak ada tempat, ya. Nanti saya bingung membawanya. Jadi saya bawa yang kecil. Ada lagi ini pasangannya apa? Serok apa? Solid. Ya ini solid namanya, ya. Fungsinya untuk apa solid? Membalik. Iya, membalik makanan ya supaya rata. Ada lagi satu lagi apa ini? Kipas, ya. Untuk apa kipasnya? Kipas nasi ya. Biasanya kalau kamu masak pakai seperti ini, ya, nasinya kan panas. Biasanya ditaruh di tampak. Kemudian supaya cepat dingin dikipasi sambil diorak-arik. Nah, ternyata teknik tersebut itu bisa membuat nasi jadi tidak cepat basi. Sekarang kamu masak biasanya di rumah menggunakan apa? Magicom. Ketika masak pagi hari, siang kadang sudah lembek, kadang malah basi. Basi, Mas. Ya. Ternyata dengan teknik seperti ini yang dikipasi itu ya, dikipasi kemudian agak dibolak-balik, kemudian baru dimasukkan ke ini cepon, ya, tempat nasi. Ternyata jauh lebih awet. Nah, ya itu teknik yang sudah lama digunakan oleh bapak ibu kalian di zaman dahulu. Tapi ternyata sekarang tidak dipakai karena apa? Iya, sekarang menggunakan Magicom yang lebih praktis. Betul. Oke, paham ini ya alat-alatnya ya? Oke, sekarang kalian duduk berkelompok ya. Kemarin sudah dibagi kelompok, sekarang duduk berkelompok. Kita akan melakukan yang namanya analisis. Analisis bahan produk olahan. Ya, silakan duduk berkelompok dulu. Sama siapa? Ayo, di sana boleh. Ya. Nanti supaya mudah, nanti tempat duduknya di hadap-hadapkan ya, biar mudah kalian berdiskusi. Pertama, saya akan membagikan apa ini? Buku resep masakan. Atau kalian boleh memilih sendiri. Buku resep masakan, ya. Ini ada banyak. Kalian memilih sendiri, boleh mengambil 2 buku resep masakannya. Nanti setiap kelompok mengambil ya. Kemudian saya juga akan membagikan apa ini? Pensil warna atau spidol. Satu kelompok juga mengambil 1. Tugas kalian ngapain? Tugas kalian adalah membuat analisis ya. Ini LKPD-nya. Nanti satu kelompok juga diberi 1. Membuat analisis dari produk makanan yang kalian tentukan. Jadi pertama kalian baca dulu bukunya. Kemudian tentukan mau menggunakan resep yang mana. 1 resep, 1 kelompok 1 resep. Nggak usah banyak-banyak. Setelah itu kalian identifikasi. Analisis meliputi ada nama produk, daerah asal, bahan dasar, kandungan dan manfaat bahan dasar, teknik olah, dan alat yang digunakan fungsinya. Di sini sudah ada contohnya. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Kalian boleh bekerja di sini. Boleh juga kerja di depan. Bu, saya pengen sambil menghirup udara segar di depan boleh. Di perpustakaan juga boleh. Tapi dengan catatan 30 menit kemudian harus sudah ada di kelas kembali. 30 menit kelamaan enggak? Kayaknya kurang. 30 menit insya Allah bisa. Nanti setelah itu presentasi. Paham? Ada pertanyaan? Cukup? Ya, minta tolong Mas dibagikan 1 kelompok 1. Mbak dibagikan 1 kelompok 1. Untuk buku juga sama, silakan dibagikan. Boleh memilih sendiri, mengambil sendiri, ini juga dibagikan. Yuk silakan.
Ya, satu kelompok bagi satu-satu. Siapa? Dik, gimana? Kita hiji, Mbok. Mana, Pak? Pak, kita hiji, Pak. Ya. Ini sujud ya. Ini kasih lebih. Lebih ya, nggak apa-apa. Iya. Iya, Tulisannya besar-besar. besar-besar betul. Tulisannya yang besar-besar. Ini kan ada contohnya. Kamu bisa mengikuti ini atau kreativitas kalian sendiri, ya. Yang penting inti-intinya saja. Temennya yang satu mana? Oke. Gimana? Pilih olahannya satu saja, ya. Ini ada yang belum mengambil? Kamu belum? Satu lagi siapa yang belum mengambil? Dua malah? Dua kelompok belum mengambil. Kamu sudah belum? Sudah? Sudah? Belum? Enggak, satu ini. Ngambilnya satu ini. Nah. Kamu sudah ngambil? Sudah ngambil? Belum. Nih, itu. Sisanya dikembalikan. Bu, kalau di sini misalnya tidak ada itunya, apa ya? Daerah makan asalnya. Daerah asalnya. Kemarin kan kamu membuat resep. Kamu bisa lihat dari situ. Tanya teman boleh. Gitu? Ya, Bu, aku Atau enggak lihat di buku yang lain, siapa tahu ada. Atau kalau enggak sepemahaman kamu juga boleh. Ya, silakan langsung mulai. Pilih satu bahan makanan yang ingin kalian analisis. Nggak usah ditulis, langsung seperti ini aja, bikin seperti ini. Ini yang satu mana? Sudah dibaca? Ada buku lain, boleh dibuka bukunya yang di sana, boleh ngambil lagi. Ngambil lagi boleh ya. Dapat buku berapa? Satu? Masih ada itu di sana, boleh ngambil lagi. Ini masih ada bukunya, boleh ngambil untuk referensi kalian. Nah, ini ada lah, ini di bawah. Udah belum? Berarti ini dari Medan ya, Bu? Iya, dari Medan. Nggak apa-apa. Buat referensi ngambil banyak nggak apa-apa. Ini siapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu sudah dapat ininya belum, Mbak? Sudah. Ini sudah? Sudah dapat ini? Sudah. Kamu sudah dapat? Oh, sudah. Kamu sudah dapat? Sudah, oke. Sisanya bukunya boleh ditaruh di meja depan sini, Mbak. Silakan saling bekerja sama.
sih. Sudah menentukan? Oh apa? Sambal goreng Banjar. Berarti dari mana? Dari Banjar. Ya. Sudah menentukan mau apa? Cair tauco Medan. Cair tauco Medan. Oke. Sudah menentukan? Sudah, Bu. Apa? Kakap asam manis. Kakap Jadi asam kalau manis. asal dari Tiongkok. Tiongkok. Oke. Siap. Sudah menentukan, Mas? Loh. Ayo berdiskusi sama ini. Jangan malu. Sudah menentukan mau apa? Belum. Ini sudah menentukan? Apa? Olahan apa? Sate? Sate sapi. Silakan bekerja berkelompok. Ini satu. Ya. Langsung aja pakai ininya nggak apa-apa. Nggak usah pakai pensil, langsung aja. Kan intinya apa? Ada yang bertugas menentukan apa yang perlu ditulis, ya. Alatnya apa? Oh, bagian ini alatnya. Kemudian bahan dasarnya apa? Oh, ini bahan dasarnya. Jadi biar cepat selesai, ya. Langsung saja, nggak usah pakai pensil, langsung pakai pensil warnanya aja. Oh, salah? Salah yang nggak apa-apa. Iya boleh. Sekreativitas kalian. Langsung, nggak apa-apa, langsung pakai itu. Utamanya yang mau kamu tulis apa berarti? Utamanya apa? Olahannya, mau di mana olahannya? Langsung tulis yang besar deh, terus dikasih bulat, terus dikasih tanda panah. Isinya apa saja? Ngikutin ini. Oke? Ada pertanyaan? Gimana? Kan ini kan kalau bahan dasar kemarin kan sudah ya, Bu. Itu berarti iya. cuma ikan kakap yang sudah dibersihkan. Gitu. Apanya? Kamu mau intinya apa? Yang bahan dasar kan kalau Bahan dasar. Kamu membuat apa di sini? kakap asam manis. Kakap asam manis. Kalau kakap asam manis berarti bahan dasarnya apa? Kakap, ikan kakap sama ikan kakap yang sudah dipotong-potong. Terus Bahan dasar berarti bahan utama berarti kalau kamu bikin kakap asam manis, utamanya bahan dasarnya apa? ikan kakap. Ya udah. Berarti cuma ikan kakap. Iya betul. Oke? Ya. Gimana, Mas? Gimana? Boleh ini enggak? Apa itu? Kambing. Kambing panggang bumbu lemon? Boleh. Pokoknya terserah kelompok kalian mau pakai yang mana. Ya. Langsung dituliskan di sini, dibagi tugas, siapa yang bertugas untuk memberitahukan alatnya apa, bahannya apa. Ya. Jadi biar cepat selesai. Sudah ditentukan? Belum. Asal daerah. Sepemahamanmu aja. Setaumu kalau masakan ini berasal dari daerah mana? Begitu? Oke. Gimana?
Boleh, enggak juga nggak apa-apa. Langsung? Langsung dituliskan. Utamanya apa berarti? Utamanya? Taruh di bagian tengah boleh, di pinggir boleh. Kenapa? Ya nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting utamanya ini. Yang lainnya mau menentukan setelah ini mau ngapain, yang ditulis apa, ya? Nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca, betul. Ayo langsung gimana? Ya. Gimana? Ini kan berarti ini ada manfaatnya ya, Bu. Ya. Berarti manfaat dari ikan tersebut itu. Iya, betul. Di modul kalian kan ada, bisa ngambil dari situ. Ya? Iya, satu ini, satu konsep. Berarti pertama yang kamu tulis apanya dulu? Apanya dulu? Nama? Oh, iya. Mau makanan apa? Tadi apa? Satu aja, tentukan, langsung tulis di sini yang besar. Setelah itu baru dikasih cabang. Nah, iya mirip seperti ini ya. Ini kalau enggak ini terserah kalian. Begitu? Gimana? Ada kesulitan? Sudah menentukan? Iya, apa? Telur balado. Yang lainnya berarti menentukan. Yang perlu dituliskan di sini apa saja? Ada yang menulis telur balado. Kemudian yang dituliskan selain nama olahan apa lagi? Apa? Asal daerah. Nah, kalian mencatat asal daerahnya dari mana, kemudian bahan dasarnya apa, ya, supaya nanti yang menulis bisa langsung cepat menulis. Ya, silakan. Ditulis di buku dulu nggak apa-apa, boleh. Nanti sisanya tinggal temannya yang menuliskan. Yang lainnya bisa sambil menentukan bahan dasarnya apa, kemudian alatnya apa, ditulis di buku dulu, baru nanti kalian teman-temannya yang menuliskan, ya, supaya cepat selesai. Nah, ini berdua kan nggak ngapa-ngapain. Yang berdua ini yang menentukan, yang ditulis dulu di buku nggak apa-apa. Bahan dasarnya sudah? Dasarnya berarti cuma ikan mujair. Iya, ditulis dulu di buku kalian. Bahan dasar ikan mujair. Terus apa lagi?
Kandungan dan Kandungan, asal daerah ditulis di buku. Jadi nanti temannya yang menulis bisa langsung. Nah, ini apa? Ini apa? mujair. Mujair. Berarti mujair itu apa sih, jenis apa? Ikan. Ikan kandungan ikan apa? Di modul ada nggak? Ada. Iya, makanya dibuka dulu modulnya. Berarti dari ikan gitu. Iya. Langsung pakai ini aja, Mbak. Langsung pakai ini. Biar cepat selesai, ya. Dibagi tugasnya, siapa menulis apa? Siapa menulis apa, ya? Gimana? Ya, kekecilan ini kecil sekali. Yang besar dong. Sebenarnya apa Bu? Ya, boleh. Yang besar ya. Makanya Ibu kasih spidol supaya tulisannya besar. Nah, ini kan nggak ngapa-ngapain nih. Kamu menentukan dulu, kamu nyari dulu nih. Apalagi selain nama olahannya. Selain nama olahannya, apa yang harus ditulis? Ya, kamu nulis dulu di buku. Asal daerah dari mana. Jadi ini yang nulis nanti cepet. Asal daerah. Terus apa lagi? Bahan dasar. Terus kandungan manfaat. Iya. Bahan dasarnya berarti apa tadi? Tadi bikin apa? Gurame, kuah, kuah. Berarti bahan dasarnya apa? Ikan gurame. Ikan gurame. Kalau ikan berarti kandungannya apa? Di modul ada nggak? Ada. Nah, itu dituliskan di sini. Biar nanti yang menulis di sini gampang. Tinggal kamu bacakan. Oke? Ya. Kalau ini berarti menumis ya Bu. Kalau menurut kamu dia apa? Ini dibaca. Menggoreng. Terus habis itu Berarti pertama dia apa kan? menggoreng. Iya, pertama tuliskan aja menggoreng. Terus nggak usah dijelasin. Gak usah, nanti kan kamu yang menjelaskan. Oh iya. Ya, menggoreng. Terus setelah digoreng diapakan? Sudah menggoreng. Tumis bawang. Ditumis, betul. Ya udah, berarti ada berapa teknik? 2. Goreng dan menumis. Iya. Ditulis di sini biar sini temannya, kamu kan nggak apa-apain. Kamu bisa memberikan tanda apa? Tanda panah. Ada berapa tanda panah? Ada berapa tanda panah di sini? Ada berapa tanda panah? Dari bahan utama, dari sini, dari olahannya, ada berapa tanda panah? Berarti asal daerah. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini punyanya siapa? Ini punyanya siapa? Punya ini. Punya ini. Berarti yang nempel ke sini ada berapa? Bikin 4 tanda apa? Panah. Ya, ke sini, langsung ke sini. Gimana? Ayo, sudah mulai? Olahannya apa? Tulis di sini yang besar, sate sapi gitu. Nah, kamu menentukan bahan dasarnya apa, ditulis dulu. Iya, betul. Seperti itu ya. Bahan dasar berarti contoh misalnya bikin rendang ayam, berarti bahan dasarnya apa? Iya, ini bahan dasar bukan? Iya, ya, tuliskan bahan dasarnya. Ya nggak apa-apa, tinggal coret. Berarti ini yang dicoret, ini yang masuk bahan dasar ya. Gimana? Boleh. Yang penting perhatikan. Yang penting jam 8 kurang seperempat sudah di sini. Ayo. Langsung pakai ini aja, Mbak. Langsung pakai ini. Nanti kelamaan. Tapi susah Bu. Nggak apa-apa. Pokoknya jangan berpikir bahwa harus bagus. Yang penting intinya tergambarkan. Iya. Kamu berdua berarti nyari apa? Ini Bu sudah nyari. Ini Oh, udah jadi. tinggal belum ada yang belum pakai, baru ada alat masaknya daerahnya itu. Nah, daripada nganggur langsung ini dibuat apa namanya buletan, terus langsung dikasih tanda panah. Kamu nulis semuanya, nulis nggak apa-apa. Jangan cuma satu orang, semuanya nulis saja.
Silakan. Supaya cepat selesai ya. Semuanya bekerja supaya cepat selesai. Lainnya boleh menulis. Tulisannya nggak bagus nggak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Lainnya ikut menulis, Mas. Lainnya ikut bikin ininya, kotaknya. Ditulis, mau ditulis di mana soto ayamnya? Ya, coba langsung ditulis soto ayam. Nggak apa-apa. Yang besar, tulisannya yang besar. Pakai ini spidol. Pakai spidol. Biru. Yang besar nulisnya. Yang besar. Yang lainnya ngapain ya? Yang lainnya ngapain? Sudah selesai? Ada kesulitan? Iya, betul seperti itu. Ayo temennya yang lain ditambahkan. Ini bahan dasar, isinya apa lagi? Apa saja bahan dasar? Di bawahnya bahan dasar apa? Di bawahnya bahan dasar apa? Di bawahnya bahan dasar. Bahan dasar berisi kandungan dan berarti ini dikasih tanda panah 2, 1 kandungan, 1 manfaatnya. Langsung aja. Mana-mana putih. Betul, nggak usah main-main. Waktunya habis. Ayo, kok nggak ngapa-ngapain? Ini apa? Asal daerah Medan. Oke, terus ini apa? Mau apa? Bahan dasar. Bahan dasar isinya bahan dasar apa? Ikan mujair. Ikan. Ada kandungan dan Tambah 2 ya. Ini kandungan. Sudah? Pakai ini langsung ya. Nggak apa-apa salah, namanya sedang belajar. Namanya belajar, salah ya wajar ya. Langsung. Apa ya? Alat masak. Alat masak. Terus apa mana? Ini apa? ini
Apa? Nama masakan. Nama masakan. Enggak, nama masakannya di sini. Oke, ditulis nama masakannya berarti apa? Langsung tulis saja gurame. Kuah Papua. Langsung aja. Iya, tulisan biasa. Tulisan biasa aja. Ya. Gimana? Kamu punyanya berapa? Segini, Bu. Kandungannya aja. Kandungannya berarti apa? Ini. Itu yang disebut. Iya. Besi. Kalau manfaatnya berarti untuk apa? Manfaatnya nanti ini mencegah penyakit jantung. Iya, terus? Menjaga kesehatan mata. Terus? sebagai Iya. pembalik fisik. Begitu? Oke, sip. Ayo silakan anak-anak, waktunya sudah selesai. Yang di luar, waktunya sudah selesai, silakan masuk. Tulisannya sih ngomong gede-gede. Oke, nggak masalah. Yuk, silakan duduk. Silakan kembali ke tempat semula. Seadanya nggak apa-apa, kembali ke tempat semula. Silakan duduk lagi. Kembali ke tempat semula. Ayo duduk. Ya. Ayo duduk, Mbak. Duduk. Kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Oke. Perhatikan. Kita akan melakukan presentasi. Sebelumnya, Mas, minta tolong yang di luar dipanggil. Ya. Seadanya tidak apa-apa ya. Ingat kalian sedang apa? Belajar. Namanya belajar kadang melakukan kesalahan. Jadi nggak masalah ya. Yang di luar silakan masuk dulu. Silakan, Mas. Gimana? Sudah selesai? Satu menit lagi ya. Oke, silakan hentikan semua kegiatannya. Duduk yang rapi. Duduk sesuai kelompoknya. Duduk yang rapi sesuai kelompoknya. Oke, sebelum kita presentasi. Ya, sebelum kita presentasi. Kira-kira kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Gimana? Menghiasnya waktunya kurang. Yang penting apakah perlu dihias? Perlu, Bu. Perlu. Oh, kosong. Oke. Berarti untuk kedepannya kalian kerjanya lebih cepat. Ayo, kelompok terakhir. Ya, oke. Duduk. Duduk di tempatnya. Kamu di mana? Di sana. Kelompoknya yang lain mana? Baik, setelah ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman kalian. Gimana? Ini tuh. Dia apa? Ditulis? Nggak usah. Intinya aja. Iya. Nanti perwakilan kelompok ada yang maju untuk presentasi. Teman yang di belakang tugasnya adalah memberikan pertanyaan. Beri pertanyaan boleh, beri saran juga boleh. Paham ya? Paham? Paham? Baik. Siapa yang akan presentasi? Silakan.
Yang mau presentasi? Kelompok ini siap? Oke? Ya, silakan maju. Yuk, maju semuanya. Tidak usah membawa buku, nggak apa-apa. Ada yang memegang, ada yang menjelaskan. Yang memegang siapa? Ke depan. Ya. Yang lainnya, teman yang lain silakan mendengarkan presentasinya yang singkat. Silakan kita dengarkan sama-sama. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang telur balado. Telur balado. Bahan dasarnya itu 6 butir telur ayam. Manfaatnya juga pembentukan otot, kesehatan mental, kesehatan kulit, kinerja otak, produksi sel darah merah, dan kesehatan mata. Ya. Kandungannya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, sama zat besi. Asal daerahnya saya nggak tahu kenapa, tapi kayaknya Jawa Timur atau Jawa Barat. Oke. Alat masaknya wajan, sulit, panci, mixer, pisau, sama telenan. Teknik olahnya itu merebus sama menumis. Terus cara menghidangkannya, balado telur dihidangkan dalam piring lonjong. Dan sekian, ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Kelompok 6. Ya, silakan bertanya. Gimana? Balado telur. Ayo silakan bertanya. Kelompok 1 nanti bertanya setelah ini. Yang ingin kamu tanyakan apa? Berarti kalau tanya sama ya udah ditulis nggak Pak? Iya boleh. Yang nggak ada di situ kamu tanyakan juga boleh. Yang penting ada kaitannya dengan yang dipresentasikan. Ya silakan. Silakan. Ayo kelompok 6. Teknik olahannya Ya. kira-kira beberapa menit pengolahan. Tanyanya ke sana, jangan ke saya. Nama saya, ayo. Nama saya siapa, dari kelompok berapa, mau bertanya apa? Ayo. Nama saya Fajar Diana dari kelompok 6. Kelompok 6 mau bertanya. Ya, pertanyaannya? Teknik olahannya beberapa menit. Kira-kira teknik olahannya beberapa menit. Butuh waktu berapa menit untuk? Pengolahan. Iya. Pertanyaannya dari kelompok 6, butuh waktu berapa menit untuk mengolah? Kalau merebus 12 menit. Merebus 12 menit. Terus supaya jadi masakan telur balado butuh berapa menit? 12 ditambah berapa menit berarti? Kayaknya 30 menit. 30 menit, Mas. 30 menit bikinnya. Ada lagi yang lain? Kelompok 1 tadi katanya mau bertanya, silakan. Kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1. Ya. Ya. Tanyanya apa? Apa alat-alat yang diperlukan untuk membuat telur balado? Ya. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat telur balado? Alat masaknya wajan, Ayo diperhatikan. panci, mixer, pisau, sama telenan. Diulangi, agak kurang dengar mungkin. Wajan, sutil, panci, mixer, pisau, sama telenan. Oke, alatnya bisa ya? Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, kalau nggak ada boleh kasih plus
Untuk kelompok 5, kasih tepuk tangan. Silakan ditutup. Ya, sekian atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Silakan ditutup. Ya. Siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok siapa? Mau presentasi? Oh ini, oke sip, ayo. Ya. Baik. Siapa yang mau presentasi? Oke. Gak apa-apa. Yuk silakan. Yang lain diperhatikan. Kelompok 2, kelompok 3 siap-siap bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini saya membuat soto ayam. Asal daerahnya dari Betawi. Agak tinggian coba. Nah, Bahan dasarnya daging ayam. Manfaatnya pembentukan sel darah merah. Melonjaknya kinerja otak. Yang ketiga memperkuat daya tahan tubuh. baik. Kandungannya protein, lemak, vitamin A, karbohidrat, selium, kolin. Teknik olahnya menggulai kuah soto, bersihkan, haluskan bumbu, lalu tumis. Isi soto, tauge, direbus sebentar. Apa sih bis? Tulisannya bis? Son. Apa sih bis? Bacaannya apa nih? Son. Oh, daun di apa di rendam air hangat, telur direbus, sambal soto bahan untuk sambal rebus, lalu dia haluskan dan diberi kuah soto sedikit. Ya, terus Apa sih? Alat masaknya? alat masaknya. Alat mengaduk, mangkok, sendok, panci, kompor, gas, talenan, dan pisau. Oke, silakan. Pokoknya ada yang mau tanya. Apakah mau ada yang bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Kelompok 2, boleh silakan. Silakan. Oh, bertanya apa? Soun. Yuk coba ya. Jadi oke. Aku juga jauh kesempatan ratu. Ke sana tanyanya. Kami dari Bertanya, itu membuat kuah sotonya bahannya apa saja? kuahnya, kuah soto, bahan kuah soto. Oh ya, air. Air. Bahan kuah soto berarti bumbu. Bumbunya apa saja? Masako. Coba diambil, bukunya diambil. Tadi bumbunya apa aja, biar bisa dibacakan. Kamu sini aja, nggak apa-apa. Dibuka bumbunya. Ya, gantian kamu yang membaca nggak apa-apa, gantian. Ya, bis. Kita pakai. Aku datang sih. Ya, nak. Tadi di mana tadi? Ini kabar kayak minggu ini. Soto ayam. Oke. Ya. Yang keras kasih tahu ke kelompok 2. Ayo. Ya. Kunyit, jahe, daun salam, saus, serai, daun jeruk purut, garam, bumbu penyedap, minyak goreng, daun bawang sedikit. Itu bumbunya, Mbak. Ada lagi? Pakai air, ya. Kelompok 3, silakan. Ada kamu lah. Asal nih. Cek. Uy. Ayo silakan, kelompok 3 mau bertanya. Jangan main-main. Ayo.
Ya nggak apa-apa, tanya. Sini ke sini. Kami dari kelompok berapa? Oh ya, oke, silakan. Kelompok berapa? 4. Pertanyaannya? Di situ terdapat kandungan protein. Ya. Nah, proteinnya itu dari mana? Proteinnya dari mana, Mas? Ayam. Dari daging Ayam. ayam. Ada lagi yang lain selain dari daging ayam? Apa nih? Rempah-rempah. Dari apa? Rempah-rempah ya. Ampas? Dari apa? Tujuh. Dari bumbu. Kamu bahannya apa aja selain ayam? Selain daging ayam apa lagi? Apa ya? Kalau soto dalamnya selain ayam apa lagi? Soun. Soun ada proteinnya nggak? Ada proteinnya? Soun ada proteinnya nggak anak-anak? Ada. Berarti ada yang dari ayamnya, ada yang dari protein dari soun. Betul. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, kalau cukup silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang mau presentasi? Oke, siap. Silakan. Kelompok 4 berarti. Silakan kelompok 4. Sana ke sana. Nah. Kelompok 5 nanti bertanya ya. Terus kena nyumpah sama. Oh, 4. Ya berarti ini. Kamu 4 sama 5, ini 5 berarti ya. Kelompok 4 nanti bertanya. Ya, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami membuat peta konsep yang berjudul kakap asam manis. Kakap asam manis berbahan dasarnya ikan kakap. Kandungannya yaitu protein, zat besi, selenium, zinc, vitamin B kompleks, dan omega. Manfaat dari kandungan tersebut yaitu mencegah penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, dan sebagai sumber gizi. Asal daerah makanan ikan kakap manis yaitu dari Tiongkok. Teknik olahnya yaitu menggoreng. Alat memasaknya yaitu wajan, solet, pisau, dan lain-lain. Sudah, Bu? Sudah, silakan Bu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yuk, kelompok 5. 5 ya? Cara menghidangkannya yaitu dengan mangkok atau dengan piring. Dengan mangkok atau dengan piring. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, siap. Yuk. Gak apa-apa. Ayo. Ayo. Kata habis ikan kakapnya nyasar apa mancing. Tanya yang benar dong. Bola. Ayo Aziz, tanya yang benar Aziz. Tanya yang benar Aziz. Aziz siapa sih? Oh, Hafiz. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada silakan ditutup. Jangan ngobrol mulu. Silakan ditutup, Mbak. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Baik. Cukup ya? Ayo kelompoknya Hafiz. Jangan ngobrol mulu. Baik, kita ulas sebentar. Tadi ada berbagai macam resep olahan yang sudah kalian buat. Kelompok 1 tentang apa? Gurame kuah Papua. Kelompok 2 tentang? Mujair, tauco, Medan. Mujair tauco Medan. Kelompok 3?
Sate sapi. Salero Minang. Kelompok 4. Telur balado. Kelompok 5 tadi apa yang banyak kelompok 5? Kelompok 5 ikan kakap manis. Ikan kakap manis. Kelompok 6? Soto ayam Betawi. Nah, dari proses kalian berdiskusi sampai kalian selesai dan presentasi ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, proses pembuatannya ya, masing-masing kelompok masih belum efektif. Ya kan? Karena masih ada beberapa anak yang diam saja. Namanya berkelompok berarti harusnya gimana? Saling berdiskusi, saling kerja sama. Yang kedua, ketika presentasi yang tadi disampaikan, yang jelas kalau presentasi jangan menutupi yang ada di depan ya. Presentasi hadapnya ke sini. Ngelihatnya siapa dong? Punggung. Harusnya ngelihatnya siapa? Muka kalian. Dalam berpresentasi silakan dibagi-bagi. Siapa yang kebagian jadi moderator, siapa yang kebagian presentasi yang pertama, siapa yang kebagian menjawab. Jadi jelas, ya kan? Kemudian hasilnya, untuk hasilnya sudah bagus semua. Tadi Ibu lihat komponen yang harusnya ada itu sudah ada semua. Kelompok ini tadi juga sama nih ya. Bisa dilihat di sini ada bahan dasar, apalagi selain bahan dasar? Asal daerah, kemudian apalagi? Alat masaknya, teknik pengolahan, kemudian kandungan dan manfaat. Sudah ada semua ya? Oke, berarti selama proses kalian berdiskusi dan presentasi semuanya sudah tercapai. Kamu bisa menganalisis. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Baik, terima kasih untuk tadi yang sudah presentasi. Presentasinya sudah bagus, tapi perlu ada peningkatan kembali. Ada yang perlu disampaikan? Cukup? Kalau cukup kita berefleksi. Silakan dibuka bukunya. Buka bukunya. Silakan dicatat apa yang saya sampaikan. Yang pertama, tuliskan tiga hal. Tuliskan 3 hal yang kamu dapatkan hari ini. Berarti pas pembelajarannya Bu Guru ya. Tuliskan 3 hal yang kamu dapatkan hari ini. Sudah? Yang kedua, tuliskan 2 hal yang menarik. 2 hal yang menarik dari kegiatan hari ini. Yang menarik apa tadi? Atau mungkin yang kamu bikin penasaran itu yang mana? Tuh. Yang terakhir, tuliskan 1 pertanyaan. Tuliskan 1 pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Silakan 2 menit Ibu kasih waktu. Saya pengen tahu kalian itu sebenarnya paham tidak dengan pembelajaran hari ini. 2 menit cukup ya?
tuliskan satu pertanyaan yang Nanti perwakilan salah satu yang perempuan satu, yang laki-laki satu untuk membacakan hasil refleksi kalian. Siapa tahu ada yang sama ya kan? Ternyata apa yang kita pelajari pikirannya sama. Dari laki-lakinya dulu silakan. Ada yang mau membacakan? Mau membacakan? Kamu mau membacakan? Nah. Mas siapa namanya? Muhammad Fauzan. Kita dengarkan Muhammad Fauzan membacakan hasil refleksi. Silakan. Yang keras. Yang nomor 1, tuliskan 3 hal yang kamu dapatkan hari ini. 3 hal yang kamu dapatkan hari ini. Yang 1, Bekerja sama atau berkelompok. bekerja sama kelompok. Yang kedua, Berpikir secara kritis dan singkat. wes keren, berpikir secara kritis dan singkat. Terus Mengeluarkan kreativitas secara maksimal. mengeluarkan kreativitas secara maksimal. Ada yang sama? Oh ada, iya. Kerja sama dengan kelompok. Oke. Yang kedua, Yang nomor 2, membuat peta konsep. membuat peta konsep. Yang kedua apa pertanyaannya sih? Yang kedua pertanyaan, 2 hal yang menarik dari kegiatan hari ini. 2 hal yang menarik dari kegiatan hari ini. Yang pertama, Membuat peta konsep. peta konsep, peta pikiran ya. Peta pikiran. Yang kedua, Yang kedua, pembelajaran dengan kamera di sekitar. pembelajaran dengan kamera digital. Mana kameranya? Itu di situ. Oke. Ada yang sama? Tidak ada. Oke. Yang ketiga pertanyaannya? Tuliskan 1 pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Yang saya ingin ketahui semua nama asal daerah dari olahan pangan hewani. Olahan pangan hewani ya. Olahan pangan hewani, Mas Ahmad itu pengen mengetahui berasal dari mana ya. Contohnya tadi kamu bikin apa ya? Telur dadar. Ini telur balado. Telur balado. Kalau tadi mengatakan telur balado dari mana? Dari Jawa Timur. Yang benar kalau telur balado berarti dari mana? Padang, betul. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Terima kasih. Mas Ahmad, Mas siapa sih? Muhammad Fauzan. Oke. Yang perempuan. Perempuan 1. Ayo. Perempuan, Mas Alif. Ayo. Kamu mau? Saya belum. Oh, belum. Lah ini udah. Ya, yang perempuan. Perempuan mau? Maju. Mau maju? Perempuan 1 sudah? Jangan dibuat belum dong. Nah ini udah, ayo maju. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Yuk. Belajar untuk percaya diri. Oke. Kita lihat siapa namanya? Afifah. Afifah, Mbak Afifah. Kita lihat aktivitasnya Mbak Afifah. Yuk. Nomor 1, tuliskan 3 hal yang kamu dapatkan hari ini. Saya menjadi bisa membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran sama tadi ya. Terus? Kedua, bisa mengetahui tentang macam-macam makanan. Macam-macam makanan. Yang 3, ketiga? bisa mengetahui tentang beberapa olahan masakan. Olahan masakan. Baik. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tuliskan 2 hal yang menarik dari kegiatan hari ini. Menariknya apa? Saya bisa membuat peta pikiran secara berkelompok. Berkelompok. Selama ini sudah pernah membuat peta pikiran belum? Belum. Berarti ini pengalaman pertama ya? Ya. Oke, semoga kedepannya kalian bisa lebih baik. Yang kedua? Terus bisa bekerja sama dengan teman. Bisa bekerja sama dengan teman. Ternyata bekerja sama butuh yang namanya latihan. Ada lagi? Yang ketiga? Tuliskan 1 pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Ya, Saya ingin mengetahui tentang masakan-masakan yang unik dan asal daerahnya. Oke, masakan unik dan asal daerahnya. Tepuk tangan untuk Mbak Afifah. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat semangat sekali. Apa yang kalian tuangkan dalam refleksi hari ini, semoga bisa menjadi catatan yang nanti di pembelajaran berikutnya itu lebih baik. Ada pertanyaan? Oke, ininya bisa ditempel di sekitar ruangan kalian.
Gak apa-apa, biar bagus ya. Ini hasil karya saya, begitu ya. Untuk minggu depan, perhatikan. Untuk minggu depan kita akan melakukan perencanaan pembelajaran, ya. Perencanaan pembuatan produk olahan. Kalau setelah merencanakan berarti ngapain? Praktek, betul. Jadi minggu depan kita merencanakan, baru kemudian praktek. Oke, ada yang perlu disampaikan? Cukup? Kalau tidak ada, kita ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.